Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan berbeda dari sebelumnya. Biasanya podcast ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tapi kali ini lebih berbeda, lebih spesial, karena dilakukannya di Hall CPRJ Kemayoran. Boleh kita tepuk tangannya? Tentunya di sini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan mungkin juga ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan setelah acara ini selesai, mungkin nanti akan mendapatkan informasi yang baru. Tentunya juga bisa tahu permasalahan administrasi kependudukan itu bagaimana. Nah, di hari yang berbahagia ini langsung saja nanti akan ada informasi atau narasumber yang sudah ada di samping saya, yaitu Bapak Yadi Rusnayadi selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Halo Bapak, selamat. Selamat malam Mbak Urba. Gimana Pak? Sebelum kita bincang-bincang nih Pak, tadi Bapak udah bertemu di RJ belum? Wow, udah hatam kayaknya. Gimana, bagus-bagus ya? Keren. Keren dong Ya. Pak. Udah ada yang cantik-cantik belum? Ya khususnya itu yang cantiknya. Baik, langsung aja ya Pak ya. Ya. Sebelum kita mulai langsung tentang apa sih wawasan IKD itu atau Dukcapil itu, boleh Bapak kasih tahu dulu Dukcapil itu gimana sih Pak? Ya, kalau Dinas Dukcapil itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama tentang pendaftaran penduduk, kedua tentang pencatatan sipil, ketiga tentang pemanfaatan data, yang ujungnya di indeks kepuasan masyarakat. Artinya pelayanan yang kita berikan apakah sudah maksimal, sudah memuaskan masyarakat dan membahagiakan atau belum, gitu. Baik, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu wawasan identitas kependudukan digital. Nah, selanjutnya nih Pak, jangan kita bahas dulu nih, tadi itu kayak gimana biar semuanya penasaran juga kan. Nah, sebelum kita masuk ke IKD, ini saya mau tanya Pak, NIK itu kepanjangannya apa? Terus makanya apa sih Pak? NIK itu nomor induk kependudukan yang bersifat tunggal dan khas, jadi unik, ada 16 digit yang melekat pada seseorang sebagai identitas pribadi. Jadi tidak mungkin ada satu orang memiliki NIK secara elektronik yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan DKI Jakarta, gitu. Oke, baik, berarti NIK sendiri itu sudah melekat di dalam diri kita sejak lahir maupun nanti sudah meninggal, itu akan melekat di dalam diri kita, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, kalau kegunaannya atau manfaatnya NIK itu apa Pak? Oh ya, tentu seseorang apabila sudah memiliki NIK, seluruh dokumen kependudukannya akan terekam dengan jelas, terregistrasi dengan jelas. Artinya, pada saat melakukan pelayanan publik, masyarakat apabila tidak mempunyai NIK atau disinyalir NIK-nya palsu, itu ketahuan dengan identitas itu, maka NIK itu seseorang harus dan mutlak dimiliki sebagai identitas kependudukan, gitu. Oke, berarti kalau misalnya contohnya gini Pak, ini saya nih Pak, misalnya di kota A, saya ini sudah menikah statusnya, terus saya pindah ke kota B dengan bilang ke kelurahan kalau saya ini belum menikah dan ingin membuat NIK baru, itu kira-kira bakal ketahuan apa enggak Pak? Waduh, ini kayaknya Mbak Urba Kita banyak tuh nih Pak, masih yang bujangan tapi gitu loh. masih bujangan udah niat 2 kali ya. Artinya enggak, selama seseorang sudah dilakukan biometrik, maka kemungkinan orang untuk memiliki NIK 2 itu tidak mungkin. Jadi kalau memiliki NIK bisa saja dia secara manual memiliki NIK, tetapi itu tidak akan berlaku pada saat mereka melakukan perekaman biometrik dan akan ketahuan, gitu. Kecuali ya kalau orangnya niatnya udah itu ya bisa saja, gitu. Tapi bukan berarti dalam proses NIK-nya ya lebih kepada perilaku dari orang tersebut, gitu. Pribadinya Ya. ya. Nah, berarti yang buaya-buaya di sini yang akunya masih saya ini masih wajar, nggak bisa itu ketahuan NIK-nya pada saat ketahuan ya tuh. Nah, terus juga nih Pak. Ya, dan Benar ya Pak ya.
Ya. Nah, selanjutnya, kan tadi kan sudah saya bilang nih Pak, wawasan identitas kependudukan digital. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut Bapak, IKD itu bagaimana? Ya, IKD adalah identitas kependudukan digital, adalah informasi elektronik tentang dokumen kependudukan dan data balikan yang dalam aplikasi smartphone yang dimana memuat identitas seseorang yang memegang dari handphone tersebut gitu. Artinya apabila orang lain memegang identitas kita bukan di handphonenya, itu adalah pelanggaran gitu. Baik, berarti IKD sendiri menginventarisir ya? Iya, untuk betul. yang KTP aslinya. Iya. Gitu benar ya Pak? Betul. Nah, itu cara pendaftarannya gimana Pak? Apa bisa secara sendiri atau memang harus datang ke kantor dukcapil terdekatnya? Ya, sebetulnya kan identitas digital ini baru tren ya 2022 akhir sampai 2023, di mana tadinya fungsinya untuk kedepannya secara bertahap akan menggantikan KTP elektronik. Jadi sesuai Permendagri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, belangko KTP dan penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Jadi kita bisa melakukan penyelenggaraan ini baik di tingkat kelurahan, kecamatan, suku dinas maupun dinas. Artinya bahwa seseorang harus memiliki identitas kependudukan digital dengan perangkat Android. Jadi dan perangkat iOS, artinya yang dipegang masyarakat harus smartphone. Di luar itu masih belum gitu. Nah, tentu harapannya semua masyarakat bisa melakukan ini dengan baik. Berarti smartphone-nya itu boleh Android atau iOS? Ya, dua-duanya. Dua-duanya Iya. berarti sudah terrealisasi ya. Iya, Jadi betul. kalian yang punya HP Android ataupun iPhone itu bisa dilakukan secara pendaftaran identitas kependudukan digitalnya. Nah, setelah itu Pak, kalau misalnya nih Pak, bisa nggak kalau saya misalnya di KTP ini fotonya berbeda nih Pak, sudah diganti tapi ternyata IKD-nya berbeda, itu memang bisa atau nanti jadinya memang jadi satu aja gitu? Ya, sesuai dengan identitas kependudukan digital, artinya perubahan identitas atau dokumen kependudukan yang ada di dalamnya tergantung dari identitas awal. Kalau misalnya di TPL sudah bentuknya A, ya harusnya di IKD juga bentuknya A. Tapi kemungkinan ada bergantian foto secara fisik, tetapi di IKD belum berubah, itu bisa jadi. Berarti belum secara real time ya? Ya. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong identitas kependudukan Mbak, baru-baru ini ada yang namanya identitas kependudukan digital atau IKD. Ya tadi sudah kita bahas juga. Nah, itu kan berarti kita sistemnya harus datang ke kelurahan, terus nanti di-scan barcode gitu ya Pak ya? Ya. Di-scan barcode dari kita, jadi di rumah itu secara mandiri bisa didaftarkan secara langsung dari rumah. Nanti setelah sudah step selanjutnya, itu baru nanti ada kapal untuk scan QR barcode-nya, itu baru bisa datang langsung ke kelurahan sesuai dengan domisili atau terdekatnya. Ya, Betul Pak ya? betul. Jadi diunduh terlebih dahulu di smartphone kita. Selanjutnya diisi nick dan email serta nomor handphone, termasuk isiannya ada di sana. Terus melakukan face recognition dan di kelurahan lah untuk verifikasinya. Apabila data sudah lengkap, maka dipastikan sudah bisa diaktifkan. Berarti harus keterangan Face ID. Jadi kalau misalnya Face ID-nya nggak cocok, apakah bisa untuk step selanjutnya Pak? Tidak bisa. Tentu nggak bisa ya Pak ya. Nah, biasanya kalau pinjol-pinjol kayak gitu kan biasanya bisa aja gitu. Kalau IKD sendiri nggak bisa. Berarti untuk sistem keamanannya gimana Pak? Tidak usah khawatir. Dari selama IKD itu ada di handphone, yang pertama perlindungan kunci handphone kan kita punya. Terus kedua, ada PIN yang diberikan. Selama PIN itu kita yang tahu, maka kemungkinan tidak bisa dibuka.
Nah, kecuali kalau lagi tidur, misalnya suami pules, istri tahu pinnya, itu bisa kebuka. Karena gini, di KK itu, di IKD itu ada kakak juga. Maka kalau ibu-ibu misalnya melihat itu di IKD-nya ada kakak yang tidak ada bapaknya, takutnya bapaknya di kakak lain gitu. Kemungkinan di yang muda. Oh, berarti ada kakak keluarga lain. Nah, itu harus dipertanyakan untuk ibu-ibunya. Ya, ya makanya ibu-ibu harus semangat ibu-ibu ngisi IKD ini. Kalau misalnya HP-nya hilang gimana, Pak? HP hilang harus didaftarkan lagi ke dinas. Artinya bisa didaftarkan ulang, tapi selama PIN-nya hafal, terus itunya data-datanya tidak berubah, insya Allah gampang. Berarti kalau HP-nya hilang jangan khawatir, itu bisa didaftarkan langsung lagi ya, Pak ya? Ya. Tapi nanti di HP yang hilangnya itu terdeteksi nggak untuk data-datanya? Oh tidak, kan karena PIN. Oh, jadi Tidak bisa kebuka. Oh, oke. Jadi langsung tidak untuk datanya. Iya, betul. Jadi jangan khawatir ya, nanti kalian ini mendaftarkan IKB, misal contoh pahit-pahitnya kalau HP-nya hilang, jadi nggak usah mikir lagi, itu bisa didaftarkan langsung lagi, langsung datang ke kelurahan lagi gitu ya, Pak ya. Betul. Benar. Nah, kalau IKD sendiri itu bisa dilakukan dua orang. Contoh ini, HP-nya satu, Pak, tapi saya mau IKD untuk dua data. Tidak bisa. Ya, karena menyangkut email sama nomor handphone. Jadi hanya satu diberlakukannya. Kecuali kalau seseorang punya dua handphone dengan data yang tidak berubah dengan PIN yang sama, itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk dua orang satu handphone tidak bisa. Ya, artinya hari ini saya mesti pegang Samsung misalnya, terus pindah ke iPhone. Selama itunya sama, bisa dilakukan. Berarti bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya kalian punya dua handphone, entah itu Android ataupun iPhone, itu bisa dilakukan pendaftaran IKB dengan satu data. Tapi yang sama orangnya, kalau beda ya jangan didaftarkan. Baik, kalau misalnya ada perubahan nih Pak, misalnya saya nih, contohnya saya lagi padahal kawin lagi. Saya wakilin aja. Oh, gitu. dikira kawin lagi. Oh, kawin lagi. Saya belum nikah loh Pak. Oh, belum nikah. Misalnya data saya ini sebelumnya nikah, terus sekarang menjadi belum nikah atau cerai gitu atau cerai mati, itu bisa tidak? Didaftarkan dulu, kembali ke kelurahan atau kecamatan. Berarti nggak bisa merubah identitas apa-apa di IKD ini. Karena kalau dikasih keleluasaan, orang nanti akan berubah dengan gampangnya. Kalau pingin nikah lagi dirubah jadi tidak kawin, terus ya seperti itulah. Misalnya pekerjaan dari PNS yang tidak bisa istri dua dirubah jadi swasta, atau jadi istri kedua gitu kan, tidak boleh di PNS, maka dirubah dulu kalau boleh begitu gitu. Maka ini sangat safety sekali. Insya Allah ini adalah yang terbaik buat kita semua. Oke, baik. Berarti kalau misalnya ada perubahan data itu nggak bisa lewat IKB, tapi harus tetap ke Dukcapil. Kelurahan Dukcapil ya. Dukcapil terdekat di domisilinya masing-masing. Kalau misalnya lagi, saya nggak megang KTP aslinya, tapi saya gunakan pakai IKB, apakah bisa berlaku untuk semua instansi atau gimana? Ya. Karena kan secara bertahap IKD ini akan diberlakukan. Jadi kemarin itu sudah dimulai dari Surabaya dengan Bank Surabaya untuk kerjasama, dan di DKI kita lagi menjajaki dengan Bank DKI, dan mudah-mudahan sekaligus bisa dengan PTSP. Artinya seluruh layanan publik nanti akan menggunakan IKD ini. Nah, dalam prosesnya itu sekarang kita punya target 25% dari total penduduk wajib KTP Jakarta yang 8.600.000 sekian. Dan kita target tahun ini harus 26%, berarti 2 juta sekian. Kita harus sudah menyelesaikan masyarakat Jakarta harus memiliki IKD. Nah, kedepannya memang IKD ini akan dimanfaatkan kepada seluruh layanan publik.
dan di mana IKD itu lebih gampang dan simple serta praktis dan menghemat biaya dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik gitu. Dan sekarang ini memang masih tahap pendataan sehingga kita mengejar pada masyarakat untuk mengaktifkan IKD-nya gitu. Jadi untuk sementara ada pelayan publik yang bisa menggunakan, ada juga yang tidak. Cuma memang tergantung kepada si pelayan publik itu sendiri, karena sistemnya yang dari Kemendagri itu baru dibuka di Surabaya, dan sebentar lagi kemungkinan di DKI adalah dengan Bank DKI. Jadi masyarakat cukup memperlihatkan IKD-nya, itu secara otomatis datanya akan terekam dan kita tidak perlu fotokopi lagi, tidak perlu capek-capek, cukup bawa handphone. Dan masyarakat Jakarta kemungkinan 30% itu yang melek IT atau yang sehari-hari menggunakan handphone yang tadi smartphone itu ya. Jadi kemungkinan kalau 25% sudah terpenuhi, ya insya Allah masyarakat Jakarta yang menggunakan IKD untuk pelayanan publik udah siap diberlakukan tahun depan gitu. Mungkin itu. Nah, tapi sifatnya ini IKD itu wajib apa enggak? Soalnya kan banyak yang mungkin simpang siur informasinya, terus banyak juga pro dan kontranya. Nah, ada mungkin beberapa yang bilang, kalau misalnya saya nggak punya handphone gimana? Gitu. Ya, jadi prinsipnya yang tadi saya bilang bahwa untuk IKD ini diberlakukan bertahap, tentu dengan kesiapan sistem yang dilakukan oleh Kemendagri. Nah, tentu bagi masyarakat Jakarta yang tidak memiliki smartphone masih diberikan KTP elektronik. Jadi yang secara fisik ada bisa dibawa-bawa. Cuma memang kekurangan KTP elektronik, kalau bawa KTP hanya KTP saja. Ya, jadi tidak bisa memuat data lain. Nah, kalau IKD itu di sana ada KTP, ada KK, dan kenapa dikatakan data balikan? Jadi kalau termasuk KPU, kita mesti punya kartu pemilih, terus BPJS kita ada kartunya juga gitu. Karena sekarang ini masih belum dibuka, karena belum semuanya memiliki IKD gitu. Mudah-mudahan ke depan udah bisa semuanya gitu diperlihatkan oleh kita bisa melihat kita masuk nggak nih dari pemilih ini TPS sekian, terus kita masuk nggak di BPJS, jadi bisa ketahuan itu sendiri gitu. Jadi ada plusnya banget ya. Jadi di dalam IKD itu berarti ada KTP-nya, ada kartu keluarga, terus ada biodata ya Pak ya? Iya, biodata. Biodatanya orang pribadi gitu ya. Kalau misalnya melihat biodata dari keluarganya itu bisa nggak Pak? Sangat bisa. Di sana kan ada susunan keluarga, kepala keluarga, anggota keluarga. Ya itu saya bilang bagi ibu-ibu harusnya lebih semangat untuk DKI karena bisa mengetahui di KKI itu masuk siapa yang punya gitu. Kalau tidak masuk semuanya ya disinyalir, diduga, dicurigai gitu. Dicurigai gitu ya. Oke, kalau IKD sendiri itu ada masa berlakunya nggak? Apa kayak KTP? Kalau KTP mungkin sekarang udah seumur hidup ya? Iya, tidak. Kalau IKD sendiri ada masa berlakunya? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Oh, ada. Ya. Oh, berarti sama persis kayak Ya, KTP. selama tidak ada perubahan, tidak ada ini, tetap berlaku. Berarti masih berlaku seperti itu ya Pak ya? Kecuali satu, Apa Pak? udah meninggal. Loh, kalau meninggal ya otomatis Bapak pastinya dimatikan gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin sebelumnya yang hadir di sini ingin ada yang mau bertanya? Oh ada, boleh dikasih mic-nya dulu. Kita mau jawab pertanyaan dulu aja Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Santai aja. Boleh disebutkan namanya Bapak dari mana? Terima kasih. Nama saya Adi dari Indonesia. Yang saya tanyakan adalah manfaat IKD itu apa? Terus yang kedua adalah
enggak bagi warga Indonesia. Terus yang ketiga adalah saya berKTP daerah bisa aplikasi IKD di Sebenarnya Bapak, nah tadi pertanyaan yang pertama, IKD itu apa ya, benar ya? Terus manfaatnya, terus apakah IKD dia ini KTP-nya daerah, apakah bisa IKD di Jakarta, di Batu gitu? Jadi IKD itu manfaatnya kalau buat sendiri praktis, tapi buat pelayan publik untuk menghemat biaya. Tentunya kalau versi dari pemerintah ini juga mengurangi anggaran untuk percetakan bangku KTPL. Jadi bisa dihemat untuk biaya lainnya. Terus apalagi satu lagi? Manfaatnya. Tadi udah manfaatnya ya. Terus Wajib enggaknya ya. Jadi IKD itu kita jelaskan sekarang bahwa dalam proses ini kita masih proses penginputan kepada masyarakat yang ada di DKI Jakarta. Tentunya kedepannya pada saat ini diberlakukan DKI ini termasuk yang sudah siap gitu. Kita harapannya kita melakukan ini mendahului dengan 2 juta lebih target tahun 2023 ini bisa langsung pada saat diberlakukan ini bisa kita langsung ready gitu. Dan mudah-mudahan kita semua harapannya saya bisa masyarakat ini menginput IKD-nya lebih dulu. Jadi jangan sampai sudah diberlakukan tapi kita tidak siap nantinya gitu. Dan untuk warga luar Jakarta sebetulnya bisa dilakukan di DKI untuk pengaktifannya. Kecuali memang kita prioritaskan gitu. Kalau kayak layan di sini kita prioritaskan untuk orang Jakarta dulu. Tapi kalau 1-2 memang mepet ya silahkan aja bisa dilakukan. Ya gitu ya. baik, sudah puas kalau untuk jawabannya? Sudah, berarti kalau misalnya KTP daerah ingin menumpang atau dibantu oleh Dukcapil Jakarta untuk aktivasi IKD itu bisa aja, benar ya? Bisa. Silakan langsung datang ke booth Dukcapil, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kami di sana. Baik, untuk selanjutnya apa ada lagi? Oh ada lagi, banyak ya Pak ya yang mau nanya. Selamat malam, saya dari Johor Baru. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara pembuatan identitas kependudukan digital? Dan yang kedua, apakah prosesnya cepat? Terima kasih. Ya, caranya tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, mengunduh dulu di smartphone yang dimiliki. Artinya bisa mengisi datanya sendiri, terus nanti petunjuknya. Jadi setelah pengisian data-data lengkap, masuk ke face recognition, artinya foto wajah. Dan kalau ini sudah aktif QR code-nya, nanti baru ke kelurahan atau kecamatan dan sebagainya ke Dukcapil, dan itu diaktifkan. Nah, setelah diaktifkan oleh petugas, nanti akan ada petunjuk itu sudah aktif, IKD-nya sudah aktif dan bisa dilihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mungkin itu. Sudah cukup untuk jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, berarti sudah puas ya Pak ya. Berarti tadi untuk manfaat IKD-nya sendiri itu banyak sekali, jadi tidak perlu bawa-bawa untuk KTP aslinya ya Pak ya, atau fisiknya. Ya, tidak ada risiko hilang, kecuali hilang handphone. Kecuali kalau handphonenya Hilang. hilang. Kalau hatinya hilang gimana Pak? Siapa yang cari? Cukup handphonenya aja kalau misalnya yang hilang ya. Itu bisa dilakukan langsung pendaftaran lagi. Jadi jangan khawatir lagi. Ini saya ingatkan lagi, jangan khawatir kalau mau daftarkan IKD karena banyak manfaatnya. Bisa dilakukan ke instansi-instansi terdekat atau misalnya ada registrasi. Misal contoh saya mau daftar pembukaan rekening bank, itu bisa dilakukan secara IKD, betul ya Pak ya? Oh berarti ada instansi, udah berapa banyak instansi yang udah bisa IKD? Ya, sementara kita lanjut masih nunggu instruksi dari kementerian, dan tentu kementerian ini untuk ke DKI ini masuk baru ke Bank DKI. Jadi kedepannya insya Allah kepada seluruh pelayan publik
ya secara bertahap akan menggunakan IKD ini. Dan tentu harapannya di era modern orang udah males bawa fisik ya, bawa fisik KK, bawa fisik KTP ya, insya Allah dengan IKD ini lebih simpel. Baiklah, tahan dulu. Kali ini kita akan simak video yang berikut ini. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terus mensosialisasikan penggunaan identitas kependudukan digital pada masyarakat. Sekarang apa-apa sudah digital, mulai dari m-banking, pengurusan administrasi kependudukan aja semua sudah online. Iya benar, sekarang apa-apa udah serba canggih. Oh iya, ngomong-ngomong digital, kamu udah punya IKD belum? Apa itu IKD? IKD, ini nih IKD, Identitas Kependudukan Digital Pengganti KTP Fisik. Dan bikinnya super gampang. Nih, aku udah download loh. IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data aplikasi digital melalui gawai atau handphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Kamu cukup siapin KTP, email, dan smartphone Android. Langkah pertama, download aplikasi IKD, lalu registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor handphone. Lalu, lakukan swafoto. Kalau sudah, untuk aktivasinya, kamu bisa langsung mendatangi kelurahan untuk scan QR code-nya. Saya mau scan QR code. Saya cek dulu ya. Iya. Ini udah selesai, silahkan dicek kembali ya. Terima kasih. Sama-sama. Ikuti langkah-langkah yang tertera. Pertama, masukkan password yang diberikan. Lalu, setelah berhasil, klik tombol aktivasi. Dalam aplikasi IKD, teman-teman tidak hanya memiliki identitas dalam bentuk digital yang dapat diakses setiap saat pada gadget kamu. Kamu juga dapatkan kemudahan dan manfaat pada transaksi pelayanan publik lainnya dalam bentuk digital. Dalam IKD juga terdapat Kartu Indonesia Sehat, NPWP, data bansos, maupun informasi vaksin kamu dalam HP kamu. Ayo, segera memiliki identitas kamu dalam bentuk digital dengan aplikasi IKD ini. Dan sudah tahu kan, seluruh layanan Dukcapil itu gratis. Dukcapil DKI Jakarta, Jawara. Jawara, jagonya melayani warga. IKTP sekarang bisa lebih cepat loh. Hanya waktu 15 menit udah bisa selesai. Yuk kita buktikan. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ya Mbak, mau urus KTP hilang. Iya, persyaratannya bisa diserahkan. Baik, permohonan akan kami proses. Saat ini jam 9:13. Yuk kita coba tunggu. Sejak 1 Maret 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta mempercepat layanan administrasi kependudukan. Terdapat 12 layanan yang bisa selesai dalam waktu 15 menit, seperti ini.
Senyum ya Mas ya. Saya hitung 1, 2, 3. Kalau ini, 13 layanan yang bisa selesai dalam waktu 30 menit. Dan ini adalah 8 layanan yang bisa selesai dalam waktu 60 menit. Atas nama Anissa Rahmi. Wah, ternyata nggak sampai 15 menit loh. Dalam waktu 8 menit aja udah selesai. Masih belum percaya? Buktikan sendiri di kantor Dukcapil terdekat. Buat yang bingung atau mau tanya-tanya, bisa hubungi Jawara atau Dukcapil Jawab Warga di nomor yang ada di sini. Sampai jumpa. Woi, pusing banget kerjaan apa sih? Gimana nggak pusing coba nih gue. Dari tadi gue nyari data kependudukan susah banget deh. Harus ngirim surat permohonan lah. Belum lagi kalau nunggunya lama. Kalau kayak gini terus, kira-kira skripsi gue kapan ya kelarnya? Tunggu deh. Kayaknya kemarin itu gue nggak sengaja lihat ini nih di Instagramnya Dukcapil Jakarta tentang informasi data kependudukan. Nah, di sini katanya kita bisa lihat di website Dukcapil loh. Coba ya. Iya, coba lihat. Nah, ini nih. Oh, ini ya? Iya. Data kependudukan memegang peranan penting dalam mengambil berbagai macam kebijakan. Dan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta mempunyai tupoksi untuk menyajikan data kependudukan statistik hayati kepada masyarakat. Sementara, di saat para pemangku kepentingan, para stakeholder, para akademisi, masyarakat kesulitan dalam mencari data statistik kependudukan di DKI Jakarta, Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 mempunyai inovasi mentransformasi secara visual data profil kependudukan menjadi sebuah dashboard bernama Dariku Untukmu, yaitu dashboard statistik kependudukan untuk semua. Dariku Untukmu sangat mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui website kependudukan dukcapil.jakarta.go.id. Manfaat utama dashboard ini adalah untuk mengetahui agregat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan, kelompok usia, pendidikan, agama, pekerjaan, dan sebagainya. Dan itu sampai ke tingkat kelurahan data tersebut kami sediakan. Semoga dengan adanya dashboard Dariku Untukmu bisa membantu program pemerintah di DKI Jakarta, program para pemangku kepentingan, serta para akademisi dalam mengambil berbagai kebijakan berbasis data kependudukan agar lebih tepat sasaran. Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang percepatan Adminduk untuk pengembangan statistik hayati mengamanatkan untuk seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan Adminduk itu dan pengembangan statistik hayati. Sebuah inovasi yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mengetahui dan mendapatkan data kependudukan di DKI Jakarta. Inovasi ini sangat bermanfaat khususnya bagi kami, para stakeholder, dan tentunya juga untuk masyarakat umum. Dashboard statistik kependudukan untuk semua, Dariku Untukmu, yang sangat membantu kami jajaran Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam mengetahui kondisi demografi terkini. Inovasi ini sangat membantu BPJS Kesehatan dalam melakukan analisa, kemudian juga perencanaan terhadap data peserta.
Dari mana? Gimana skripsi? Aman dong, berguna banget, makasih ya. Iya dong, kan dari kutukmu. Sampai semua dan ya. Amin. Lu ke atas. Yuk, naik yuk bareng. Baik, selanjutnya nih Pak, ini ada yang mau dipertanyakan lagi dari warga sini ya yang sudah datang. Nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Yadi Rusmayadi. Ada yang mau ditanyakan? Boleh Mbaknya berdiri dulu. Dulu Mbak, namanya siapa? Selamat malam Mbak, nama saya Indra. Ada yang ingin saya tanyakan. Apabila ada keluarga saya yang misalnya tidak memungkinkan untuk datang ke kelurahan untuk aktivasi IKD-nya, apakah ada solusi lain? Terima kasih. Kalau tidak bisa datang ke kelurahan, selama punya nomor kontak pelayan di kelurahan bisa. Artinya aktivasi itu bisa dilakukan dengan datang langsung ataupun melalui kontak langsung orang kelurahan atau dinas dukcapil khususnya. Iya. Jadi bisa datang langsung atau kalau misalnya nomor kontak bisa dikontak langsung ya, betul. atau nanti bisalah orangnya siapa yang bisa datang minta kontak personnya dari petugasnya gitu. Ya kalau bisa jangan. Oh jangan. Ya barangkali kan dari awalnya nanya-nanya kok lama-lama keterusan, kok lama-lama enak gitu, lanjut gitu. Jadi gimana? Bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Siapa? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Ya boleh. Ada tidak? Jangan nanya tanggal pernikahan aja. Wah, tanggal pernikahan? Pernikahan siapa Pak nih Pak? Saya nggak ikut-ikut kalau itu. Ada lagi? Oke, mungkin saya kali Pak yang mau nanya nih Pak. Misalnya, ini kan KTP kita agak beda nih dari KD. Yang mungkin banyak orang-orang di sini atau masyarakat di sini yang banyak dipertanyakan. Kalau misalnya saya ini dari perantauan, tapi saya hilang di KTP-nya Pak, apakah bisa dibantu di Dukcapil Jakarta atau memang harus saya pulang kampung dulu ke daerah saya? Selama tidak mengganti atau tidak merubah biodata, insya Allah Dinas Dukcapil DKI bisa membantu dengan catatan bahwa yang bersangkutan datang langsung dan memiliki data yang sudah ada sebagai pengganti KTP gitu. Dan yang bersangkutan belum mereka, misalnya kalau belum mereka, kita bisa melakukan perekaman. Kalau belum mencetak KTP-nya atau hilang KTP-nya, bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil. Oke, berarti bisa ya dibantu sama Dukcapil Jakarta ya Pak ya? Selama tidak melakukan perubahan biodata. Oh, jadi kalau misalnya ada perubahan data itu nggak bisa? Nggak bisa kita. Tapi kalau misalnya datanya nggak berubah ya silakan langsung datang ke Dukcapil Jakarta untuk dibantu dibuatkan KTP-nya. Ke dinas ya. Oh. Kalau daerah di dinas? Enggak di kelurahan ya. Oh baik, kalau yang untuk KTP daerah itu harus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Untuk alamatnya di mana Pak? Di Jalan Es Parman nomor 7 Grogol. Oke, itu alamat kantor atau alamat palsu? Alamat palsu. Alamat kantor ya Pak ya? Kantor. Baik. Nah, di sini ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Mumpung nih saya buka sesi untuk yang mau nanya. Kalau saya tutup, nanti nyesel sampai rumah. Oh iya, saya mau nanya ini nih. Jadi jauh-jauh harus ke kelurahan. Ada? Oh, oke. Baik Pak, saya lagi aja deh Pak yang nanya nih Pak. Saya banyak sih Pak yang pertanyaan aslinya Pak. Masalah pribadi juga, masalah administrasi kependudukan juga. Ya contohnya saya udah menikah. Anak 2. Oh iya, saya nggak nanya Bapak kok saya. Kalau Bapak saya takut Pak saya.
Baik Pak, nih Pak selanjutnya. Kalau ini tadi kan warga negara Indonesia semua, barangkali kan di sini ada yang warga negara asing. Itu gimana Pak? Apakah akan dibuatkan KTP juga atau tidak gitu? Ya, selama warga negara asing sudah punya izin tinggal tetap, artinya sudah mempunyai kartu kita bisa lakukan perekaman KTPL dan pencetakan KK-nya. Jadi khusus warga asing pemegang ITAP. Tapi kalau ITAS kita hanya berikan SKTT. Jadi tidak dalam arti dokumen kependudukan seperti orang Indonesia. Oke, untuk WNA sendiri atau warga negara asing sendiri itu apakah bisa dilakukan IKD atau masih tahap di WNI aja dulu? WNI aja. WNI aja. Iya. Barangkali kan, aduh saya mau ngomong tapi saya takut Pak. Barangkali kan kalau misalnya ada jodohnya orang yang negara asing. Saya doain. Oh ini Pak, saya lagi mau nanya, mumpung belum ada yang mau nanya lagi kan. Dan ini kan lagi viral nih Pak di media sosial, banyak nih. Mungkin agak melenceng dari IKD ya, tapi ini banyak banget pertanyaan yang mungkin Bapak sudah baca sih kayaknya untuk informasinya. Katanya kan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sudah memperbolehkan untuk menikah beda agama. Nah secara Dukcapil sendiri itu apakah boleh atau tidak? Bukan maksudnya boleh atau tidak, tetapi untuk statusnya apakah dilegalisasi atau gimana? Pertanyaannya berat. Berat banget ya. Tapi selagi pemahamannya kita tahu, insya Allah bisa. Jadi gini, pernikahan beda agama itu kita tidak mengakui, ya. Maka di pasal 35 Undang-Undang tentang Admindu itu dikunci kalau pernikahan beda agama itu baru disahkan setelah ada putusan pengadilan. Nah, syarat sahnya perkawinan adalah menundukkan diri ke satu agama atau kepercayaannya. Jadi kalau arti menundukkan diri, harusnya apabila seseorang nikah, maka dokumen kependudukannya harus dirubah terlebih dahulu. Kalau misalnya Islam semua, atau secara Nasrani ya Nasrani semua. Nah ini tapi ada saja warga yang nikah tidak mau pindahkan dokumen kependudukannya. Jadi yang Islam masih Islam, yang Nasrani masih Nasrani. Termasuk di Katolik itu kalau tidak salah melakukan apa ya, semacam itu, jadi semacam apa ya, kayak pembekalan gitu ya. Boleh menikahkan ya, artinya secara Katolik juga gitu. Nah, di kita selama dokumen pada saat nikah dan pelaksanaan acaranya itu tidak dirubah, itu kita tidak mencatatkan. Nah, yang tahu saat peristiwa itu adalah yang berhak melakukan sah atau tidaknya seseorang menikah agama yang berbeda, tetapi pada saat ijab kabul atau apanya perkataannya dilakukan secara agama hanya hakim. Jadi kalau menurut hakim pernikahan ini pada saat pemberkatannya, pada saat nikah secara agamanya mereka mendudukan dalam satu kepercayaan, ya terserah hakim. Jadi artinya kalau menurut hakim ini tidak bisa karena tidak memenuhi unsur itu, ya kembali kepada hakim. Nah kita mencatatkan apabila sudah ada putusan pengadilan dan itu sesuai undang-undang. Namun catatannya bahwa kita memang tidak mengakui pernikahan beda agama gitu. Berarti ini masih pro dan kontra, jadi harus sesuai dengan adanya dasar hukum gitu ya Pak ya, yang bisa. Jadi kalau misalnya mengatakan dia adalah pasangan suami istri sah, itu ya udah dari pemuka agamanya, benar ya Pak ya. Kalau Dukcapil itu tugasnya hanya mencatatkan aja apa yang ada di undang-undang. Baik. Oh baik. Oh ada yang mau tanya. Baik,
Idris, warga Bambu Apus Jakarta. Pertanyaan saya terkait catatan sipil nikah, Pak. Nikah. Dan tadi saya mau nanya tapi nggak jadi KTP ditanyakan. Kalau dulu waktu lalu kalau catatan sipil, saya lihat petugas catatan sipil itu datang ke rumah ibadah atau ke gereja. Nah, akhir-akhir ini saya dapat informasi bahwa itu sudah tidak dibolehkan. Apakah itu benar? Nah, kalau memang benar, apakah catatan sipil itu di mana? Jadi harus di sesuai domisili atau di kelurahan, kecamatan, atau di sudin atau di dinas? Mohon penjelasan. Terima kasih. Halo. Jadi gini, Ibu, prinsipnya kita adalah sebagai pencatat. Jadi Dinas Dukcapil itu hanya mencatatkan pernikahan itu apabila sudah sah secara agama. Jadi kalau dulu ada namanya luar balai. Jadi petugas Dukcapil datang ke tempat pernikahan, terus melakukan pencatatan. Tapi juga dokumen tidak langsung diberikan gitu. Maka sekarang ini untuk menghindari adanya pungli, adanya biaya yang dikeluarkan oleh pemangku hajat atau para pengantin itu, kami sudah tidak memperbolehkan lagi untuk itu. Nah, pada saat nanti sudah pemberkatan, Dinas Dukcapil tetap langsung kalau dilaporkan besoknya langsung dicatatkan sesuai domisili masyarakat tersebut. Nah, apabila ini sudah sah secara agama, maka unsur untuk dicatatkan itu sudah memenuhi syarat. Jadi lebih simpel. Jadi kami tidak bertele-tele, selama sah secara agama, dokumen kependudukan lengkap kami bisa catatkan. Dan ini sekarang itu lebih gampang di Dinas Dukcapil. Baik, berarti kalau WNI dengan WNI menikahnya itu dicatatkan di kecamatan, sedangkan kalau WNI dengan WNA yang terjadinya di Indonesia itu dicatatkan langsung di dinas atau di pusatnya gitu ya Pak ya. Baik, ada lagi yang mau menanyakan sebelum saya nanya lagi? Tidak ada? Baik, saya nanya lagi aja Bapak. Baik Pak, kalau misalnya nih Pak, kita beralih nih langsung ke data aja. Tadi kan sudah pernikahan nih, kita langsung ke data lagi aja. Mungkin ada yang mau nanyakan akte lahir, terus juga akte kematian, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk akte lahir sendiri Pak, misal saya udah punya anak, tapi saya lahirnya bukan di Indonesia terjadinya Pak, tapi di luar negeri, entah di negara mana, tapi saya terjadinya di sana. Nah, apakah dari Indonesia atau Dukcapil Jakarta ini dilampirkan atau dikeluarkan akte lahir atau gimana Pak? Kalau kita memiliki anak lahir di luar negeri, kalau negara tersebut bisa mengeluarkan akte, maka di Jakarta atau di kita hanya dilakukan pelaporan. Nah, apabila negara tersebut tidak melakukan pencatatan sipil, artinya yang dipegang bukan dokumen akte tapi berupa surat keterangan lahir, itu bisa dilakukan di Dinas Dukcapil. Gitu. Baik, berarti emang mau di Singapura? Di mana? Emang mau di Singapura nikahnya? Saya pikir-pikir dulu Bapak, budgetnya kalau Bapak sponsorin saya siap Pak, saya buka rekening saya. Baik, berarti kalau lahir terus nikah itu sama aja Pak? Entah itu anak kita lahir di luar negeri nikah ataupun meninggal, ada salah satu keluarga yang meninggal gitu, semuanya? Semua sama. Kalau prinsip dasarnya apabila negara tersebut mengeluarkan akte, itu di kita hanya pelaporan. Tapi kalau tidak mengeluarkan akte, baru pencatatannya di kita. Oh, berarti ada step-stepnya juga. Jadi kalau misalnya dari negara tersebut sudah mengeluarkan sertifikat birth atau sertifikat kelahirannya, itu kita Dukcapil hanya mengeluarkan laporannya aja. Jadi kalau ditanyakan akte lahirnya mungkin dari negara sana. Betul. Tapi yang berlaku di Indonesia adalah laporan dari kita. Laporan. Benar ya Pak ya? Betul. Itu bisa digunakan untuk sekolah? Bisa.
Bisa? Bisa. Oke, saya kira harus lapor lagi, Pak. Waduh. Itu ada masa berlakunya nggak? Atau sama kayak akte lahir aja? Untuk akte lahir? Laporan kelahiran itu Iya sama. Sama? Kan aktenya sudah ada. Oh, jadi nggak ada masa Jadi berlakunya keterangan juga ya? bahwa akte itu diakui di kita apabila sudah melakukan pelaporan. Makanya kalau ada kasus-kasus misalnya di kemudian hari apabila tidak dilaporkan ke kita pasti mentok mereka. Ya, jadi tetap kewajiban masyarakat apabila proses peristiwa penting yang ada di luar negeri tidak dilaporkan di kita maka tidak diakui gitu. Jadi sebagian besar rata-rata orang kalau sudah punya akte luar negeri udah bebas saja, padahal nggak di kita ada peraturan lain yang harus dilaporkan. Oke, itu dilakukannya harus datang atau bisa langsung secara online? Misalnya saya masih ada di sana, terus saya mau ngelaporin anak saya nih. Ya, enaknya sudah kembali ke Indonesia. Oh. Ya kalau masih di luar negeri nggak berlaku. Oh, kalau masih di luar negeri nggak berlaku, nggak bisa secara online. Iya. Oke, jadi kalau misalnya terjadinya di luar negeri itu harus datang dulu ke Indonesia. Mungkin kalau lahir harus ada paspor bayinya atau paspor nempel gitu ya? Semua dokumen perjalanannya, dokumen bayinya harus lengkap. Oke, baik Bapak. Tadi kita sudah membahas tentang IKD atau Identitas Kependudukan Digital, terus juga akte lahir, lapor kelahiran, ataupun pernikahan yang lainnya ya Pak ya. Tapi sudah saatnya kita berpisah karena sudah habis untuk waktunya. Mungkin nanti next time atau di tahun depan bisa kita ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang baru ya Pak ya. Sebelumnya ada yang mau Bapak sampaikan dulu? Kepada masyarakat Jakarta khususnya, jadi kami Dinas Dukcapil mengharapkan sekali peran serta dari masyarakat khususnya tentang identitas kependudukan digital, dan insya Allah ini dokumen secara digital yang bisa dibawa kemana-mana dan memenuhi segala dokumen kependudukan kita. Dan tentunya dengan IKD ini kita bisa mengecek dari kepesertaan data balikan selama data kita pernah dilakukan layanan publik dan mengeluarkan identitasnya akan tercatat di IKD, dan harapannya agar tidak terburu-buru nanti pada saat IKD ini diberlakukan secara menyeluruh, ya harapannya bahwa masyarakat mari bersama-sama mengisi IKD untuk Jakarta yang lebih baik. Mungkin itu saja harapan dari kami. Mudah-mudahan ini bisa menambah IKD yang sudah berjalan, dan alhamdulillah kita sudah 500.000 yang sudah mendaftar IKD, dan harapannya sisa waktu 2023 ini bisa selesai di 2 juta penduduk. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke PRJ untuk membahas IKD ini. Baik, untuk pertanyaannya yang mungkin belum bisa dijawab atau ada yang mau menanyakan tapi karena terkendala dengan waktu kami mohon maaf, kalian bisa lakukan pertanyaannya bisa langsung ke Instagram kami di @dukcapiljakarta atau bisa hubungi nomor pelayanan kami di 081 3188 2047. Dan jika menemukan pungli atau gratifikasi bisa hubungi nomor di 081 222 50781. Nah, bagi warga Jakarta yang ingin melakukan aktivasi IKD bisa datang langsung ke Booth Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Saya Urba, pamit undur diri dan kru, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.